Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita mengenai dualisme di Golkar saat ini, dan kami masih terhubung dengan Bapak Priyo Budi Santoso. Pak Priyo, kalau kita melihat sebenarnya sikap dari Presiden Jokowi kemarin adalah berusaha untuk memberikan ajakan untuk memberikan solusi supaya konflik ini bisa selesai. Tapi kan kita ketahui memang sebenarnya pemerintah tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan atau mengambil alih penyelesaian dari konflik ini. Lalu kemudian solusi yang sudah disampaikan tadi dari pihak Kubu Nurdin Halid adalah Wakil Presiden Yusuf Kala mengusulkan untuk mengadakan Rapimnas begitu, dan kemudian Anda tadi mengatakan tidak begitu, tapi yang benar adalah Munas. Nah, kemudian ini bagaimana penyelesaiannya? Karena sepertinya tampaknya tidak ada titik temu. Halo. Ya, silakan Pak komentarnya mengenai solusi yang terbaik untuk konflik Golkar ini. Pertama, kami menaruh hormat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi yang mengundang kedua ketua umum atau kedua pihak ini ketemu beliau. Ini sebagai kepala negara, beliau mempunyai posisi berdiri yang sah, bukan untuk intervensi tapi untuk memayungi dan memastikan agar konflik di tubuh Golkar itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang damai, yang khas Indonesia begitu. Dengan demikian, sekali lagi terus terang kami semua menyampaikan terima kasih dan penghormatan tinggi terhadap PT hari ini. Dan langkah-langkah berikutnya sudah tentu dikembalikan pada mekanisme, karena di situ Presiden Jokowi juga memberikan semacam gayung bersambut. Kalau Golkar dengan damai bisa menyelesaikan cepat mengadakan rekonsiliasi, rujuk dan islah, ini sudah tentu akan banyak membantu untuk membuat situasi yang lebih kondusif bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Dan ini hal penting yang kita beri apresiasi Presiden Jokowi melakukan langkah itu. Nah, berikutnya sekarang terpulang pada tubuh Golkar. Sekarang semua tokoh-tokoh di Golkar sudah terlibat. Mantan Presiden Habibie, Pak Yusuf Kala sebagai Wapres maupun sebagai orang yang sangat kita hormati karena beliau mantan Ketua Umum, Pak Akbar Tanjung, Pak Siswono Yudhoyono, banyak tokoh-tokoh lain, Ibu Mur Pratomo, Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin, merupakan senior yang kami hormati, dan banyak yang lain, Pak Ginanjar Kertasasmita, Pak Abdul Ghafur, semua menginginkan solusinya hanya satu, ialah Munas yang diselenggarakan secepatnya agar ini tidak berlarut-larut. Saya kira semua pihak sekarang semacam itu, dan saya merekam semua pendapat dari pengurus-pengurus kita di daerah se-Indonesia menginginkan yang sama. Mereka merasa lelah karena kemarin taruhannya cukup besar untuk pilkada serentak yang baru pertama kali diselenggarakan. Golkar kemarin jatuh tengkurap. Biasanya kami merajai pemenangan untuk bupati, gubernur, wali kota se-Indonesia. Biasanya kami nomor 1, biasanya nomor 2-nya PDI Perjuangan. Sekarang Golkar melorot. Dari 12 partai kita hanya berhasil mendudukkan sedikit, hanya 34,sekian%. Dan kita melorot menjadi partai nomor 9 dari seluruh 12 partai yang ada itu. Golkar hanya berhasil mengunggulin PKPI sama P3. Lainnya melorot, di bawah PKB juga kita. Ini sudah tentu hal yang menggelisahkan kita semua. Karena itu sekali lagi solusinya adalah mengadakan Munas bersama yang diikuti oleh kedua belah pihak. Tidak bisa kemudian kita biarkan orang-orang yang selama ini merasa semacam taruhlah bahasanya sedikit menempuk dada begitu, merasa benar sendiri. Itu orang-orang ingin membelah Golkar. Orang yang ingin Golkar itu tetap berseteru. Dan itu memang nyatanya ada di tubuh kami sendiri. Saya serukan lewat berita satu ini bahwa jika ini didengar oleh seluruh kader dari pemimpin partai kita, kabupaten-kabupaten se-Indonesia, ini saatnya
Kita jangan mau didikte oleh segelintir orang yang punya ego, mempertahankan dengan segala cara upaya, tapi ujungnya adalah Golkar pecah. Tidak boleh lagi semacam itu kita biarkan untuk mendikte kita-kita ini. Ini saatnya kita, hati nurani kita berkata, dan kita harus mengadakan rujuk untuk bersatu kembali, adakan Munas. Semua boleh ikut. Pak Abu Rizal Bakrikon tidak boleh dilarang untuk ikut. Pak Agung Laksono tidak boleh larang. Kami-kami yang muda ini juga mudah-mudahan tidak dilarang. Seperti di Bali kemarin, saya sebagai salah satu calon ketua umum saat itu dilarang masuk. Atas alasan apa? Kan nggak masuk akal itu. Nah sekarang besok itu semua boleh, asal memenuhi syarat sesuai dengan bunyi ADART kita itu. Biarkanlah semua memberi kontribusi, setelah itu siapapun yang menang kita rangkul-rangkulan dan Golkar bersatu kembali. Hanya dengan cara semacam itu Golkar bisa rujuk kembali. Baik, kita akan lihat bagaimana dengan jalannya waktu, apakah benar bisa terjadi Golkar bisa menyelesaikan konfliknya secara internal dan dengan cara yang damai. Terima kasih Pak Priyo Budi Santoso sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan terima kasih Profesor Samsudin Haris, saya dengar tadi argumennya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, baik. Ini Prof terakhir nih ya, kita sudah lihat tadi Pak Priyo juga mengatakan semua sudah turun gunung tokoh-tokoh seniornya ya, tapi ternyata masih belum bisa menuntaskan konflik di Golkar. Nah, Satria Piningit mana lagi yang kira-kira kita nantikan datang untuk bisa menyelesaikan masalah? Jadi intinya memang kita sebagai bangsa mendambakan kehidupan politik yang damai, yang sehat, partai-partai politik yang sehat, yang juga damai. Nah, oleh sebab itu penyelesaian konflik itu memang mesti ada ujungnya. Nah, satu-satunya jalan untuk saat ini ya hanya Munas. Sebab penyelesaian hukum itu kan sudah mentok di mana-mana. Jadi Munas. Nah, Munas itu Munas yang semacam apa? Munas yang dilakukan dengan sehat pula. Nah, kenapa Munas Bali itu bermasalah? Sebab dilakukan dengan upaya ya ada semacam pemaksaan kehendak, rekayasa dan lain sebagainya. Jangan sampai ini terjadi kembali. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, saya membayangkan Golkar itu akan bisa utuh kembali. Akan menjadi partai politik yang mungkin bisa memobilisasi dukungan sehingga bisa katakanlah ya memenangkan pemilu di masa-masa yang akan datang lagi, memenangkan pilkada dan seterusnya. Jadi poin saya adalah bahwa kita peduli, saya peduli supaya partai-partai politik kita bisa hidup dengan damai, memberikan sumbangannya pada pembangunan bangsa kita dan menciptakan kehidupan politik yang kondusif. Oke, baik. Ini satu pertanyaan lagi adalah misalnya kalau kita lihat kemarin kan sudah dipanggil ke istana begitu dan jadi dalam hal ini pemerintah berusaha memfasilitasi. Tapi kalau ternyata metode manapun yang diusulkan bisa seperti Rapimnas, Munas tidak ada yang berjalan, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian pemerintah dalam hal ini hanya menyaksikan saja begitu kehancuran Golkar begitu ya? Apakah bisa ada tindakan yang lebih konkret yang diambil oleh pemerintah? Sebetulnya nggak ada, kecuali mengajak kedua pihak supaya betul-betul melakukan rekonsiliasi dan islah, mengajak sifatnya. Selebihnya tidak bisa, sebab kalau melakukan melebihi itu bisa dikatakan sebagai intervensi dan kita semua tidak menghendaki itu. Nah, mudah-mudahan pihak-pihak kedua kubu ini bisa berlapang dada untuk saling mengalah demi masa depan Golkar. Baik, terima kasih Profesor Samsudin Haris sudah bergabung bersama kami malam hari ini.